Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianda, NIM 191440119. Saya adalah mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan membuat video tentang pemeriksaan pada ibu hamil. Baiklah, terima kasih. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan Bu, nama saya Lianda Bu. Di sini saya pagi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang Bu. Hari ini Ibu ada pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik pada Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Siap. Apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Tidak kan? Tidak. Baik, terima kasih Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibunya, yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital pada ibunya. Yang pertama, perhatikan tingkat energi ibu dan keadaan umum emosi ibu. Kemudian, lihat postur tubuh dan sikap tubuhnya. Dan ibunya terlihat baik-baik saja. Kemudian, mengukur tinggi dan berat badan ibu. Karena keterbatasan alatnya, maka kami tidak mengukur tinggi dan berat badan ibunya. Kemudian, mengukur tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhu. Pertama-tama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ibunya. Stetoskop siap untuk menunjukkan stetoskop. Kembali. Baik Ibu, tekanan darah Ibu normal, yaitu 140/40 Bu. Baik. Ya. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu pada ibunya. Lakukan 1 menit, kita sampai ada bunyinya. Jadi ibunya normal. Baiklah, kemudian yaitu pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas dengan cara ukur dari bahu sampai lengan sampai siku. Kemudian tentukan posisi tengahnya, lalu ukur lingkar lengan atas ibunya. Baik, pemeriksaan tanda vital pada ibunya sudah selesai. Nah, terima kasih ya Bu. Baik, pertama yaitu kepala dan leher. Pertama, periksa rambut ibu untuk melihat kebersihan, ketombe, alopecia, dan infeksi kulit. Yang kedua, periksa wajah untuk melihat apakah terjadi edema dan kloasma. Selanjutnya yaitu periksa mata untuk melihat apakah ada pucat pada kelopak mata bagian bawah, warna kuning pada sklera. Selanjutnya yaitu periksa mulut untuk melihat apakah mulut ada kering-kering, pecah-pecah, dan inflamasi pada bibir. Kemudian Bu. Selanjutnya, apakah ada rahang dan lidah pucat, sakit, dan terdapat lesi. Terus, apakah ada gigi yang rusak? Periksa dan raba leher untuk mengetahui yang pertama, pembesaran kelenjar tiroid, yang kedua, pembesaran pembuluh limfe, dan yang ketiga, peningkatan vena jugularis. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada payudara. Yang pertama,
dengan posisi tangan klien di samping. Periksa, Bu, tangannya di sampingnya, Bu. Yang pertama, periksa bentuk, ukuran, tanda-tanda kehamilan, kondisi puting, dan kondisi kulitnya. Selanjutnya yaitu pada saat ibu mengangkat tangan ke atas kepala, periksa payudara untuk mengetahui adanya retraksi atau dimpling. Selanjutnya, lakukan palpasi secara sistematis pada payudara sebelah kiri. Sesudah itu, sebelah kanan juga dari arah payudara, aksila dan moduler kalau terdapat massa dan pembesaran pembuluh limfe. Kemudian, tanyakan kepada ibu rencana menyusuinya. Ibu, bagaimana Bu rencana menyusuinya? Semoga ASI saya lancar dan baik untuk anak saya nantinya. Amin, baik Ibu, bagus. Kemudian, ajarkan ibu cara merawat payudara dan melakukan pemeriksaan sendiri. Selanjutnya yaitu ekstremitas atas atau tangan. Yang pertama, tanyakan pada ibu apakah ada rasa nyeri dan perih pada saat menggenggam. Ibu menggenggam, Bu? Apakah ada rasa nyeri dan perih, Bu? Tidak ada ya, Bu. Baik. Kemudian periksa tangan dan jari tangan untuk melihat adanya edema, pucat pada telapak tangan dan ujung jari. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan yaitu yang pertama inspeksi. Lihat bentuk dan ukuran. Dan kemudian bekas luka operasi. Selanjutnya yaitu garis dan striae gravidarum, dan kemudian gerakan janin. Kemudian tanyakan kepada ibu apakah ibu merasa ada nyeri pada saat abdomen. Ibu, di perut ibu apakah ada nyeri? Dan pemeriksaan eksternitas bawah atau pemeriksaan kaki. Untuk pemeriksaan kaki yang pertama, periksa apakah ada oedema, kemudian apakah ada varises, dan kemudian apakah ada refleks patella. Kemudian periksa vulva dan perineum. Yang pertama, periksa, siapkan alat-alat kebutuhan pemeriksaan. Yang kedua, beritahu ibu mengenai pemeriksaan apa yang akan dilakukan. Kemudian, bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman untuk pemeriksaan. Selanjutnya, pasang alas di bawah bokong ibu. Kemudian, siapkan lampu sorot untuk menerangi daerah genitalia. Kemudian, sentuhlah bagian paha dalam ibu sebelum memulai menyentuh daerah genitalia agar tidak mengagetkan ibu. Kemudian, pakai sarung tangan di tete. Baiklah, selanjutnya yaitu sentuhlah bagian paha dalam ibu sebelum memulai menyentuh daerah genitalia agar tidak mengagetkan ibu. Kemudian, panggul atau genitalia luar. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi daerah labia, klitoris, dan perineum. Yang pertama, pastikan kulit dan rambut pubis yang diinspeksi lembut dan bersih. Kemudian, lihat apakah ada pembengkakan, kemerahan pada salah satu bagian posterior, kemungkinan terjadinya abses pada kelenjar Bartolini. Kemudian, lihat apakah ada jaringan parut, kemerahan, jerawat, atau luka yang menandakan adanya infeksi. Kemudian, lihat apakah ada daerah kulit dengan warna yang berbeda dari yang lain. Adanya pelebaran pembuluh darah atau adanya abnormal seperti warna, konsistensi, bau, atau perdarahan. Baik, selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan vagina. Yang pertama, memisahkan labia mayora dan memeriksa labia minora. Kemudian, klitoris, lubang uretra, dan lubang inrotritus vagina untuk melihat adanya suka atau luka, varises, cairan seperti warna, konsistensi, jumlah, dan bau. Kemudian yang kedua, mengurut uretra dan pembuluh skene untuk melihat adanya cairan, nanah, dan darah.
Kemudian melakukan palpasi pada kelenjar Bartolini untuk mengetahui adanya pembengkakan massa atau kista cairan. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan dengan spekulum. Yang pertama, pilih spekulum dengan ukuran kecil sehingga dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan pada vagina dan serviks. Kemudian, sebelum memasang spekulum, perhatikan spekulum dan jelaskan bahwa bagian dari alat tersebut yang akan dimasukkan. Baiklah, kemudian itu, ketika masukkan spekulum ke dalam vagina, anjurkan ibu untuk menarik napas. Ibu narik napas, Bu. Keluarkan, Bu. Untuk dari dalam hidung dan keluarkan dari mulut untuk membantu ibu lebih rileks. Kemudian, masukkan spekulum. Yang pertama, dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, buka labia. Jika vagina kering, maka gunakan lubrika untuk melicinkan vagina. Kemudian, dengan tangan kanan, masukkan spekulum dengan ujung spekulum dalam posisi vertikal dengan sudut yang sedikit oblique. Kemudian, setelah mencapai bagian posterior dari vagina, putar dengan lembut spekulum sehingga posisinya menjadi horizontal. Kemudian, dengan lembut buka spekulum sampai serviks dapat terlihat dan kunci spekulum. Baik, selanjutnya yaitu lihat dinding vagina. Yang pertama, mukosa vagina pada ibu yang tidak hamil berwarna pink, sedangkan vagina pada ibu yang hamil akan berwarna kebiru-biruan. Dinding vagina lembab dan lembut atau teraba rugae. Catat adanya tanda inflamasi dan luka. Sekresi normal biasanya berwarna bening, tidak berbau, menyengat. Kemudian lihat pengeluaran per vagina yang tidak normal seperti cair, bergumpal, berbau busuk atau bau ikan. Putih seperti keju atau abu-abu. Bawa contoh cairan vagina jika terdapat ketidaknormalan. Kemudian lihat serviks dan pembuluh serviks. Yang pertama, lubang serviks pada nullipara berukuran kecil, berbentuk bulat dan oval. Sedangkan pada multipara biasanya celahnya horizontal atau bahkan terbuka. Pada ibu dengan paritas tinggi dapat dilihat juga adanya parut bekas persalinan terdahulu. Kemudian catat warna serviks. Warna dapat menentukan juga diagnosis kehamilan. Warna kebiruan karena meningkatnya vaskularasi dikenal dengan tanda Cowdix. Pada ibu yang tidak hamil, serviks warna pink. Kemudian catat posisi dari serviks anterior atau posterior. Yaitu catat posisi dari serviks anterior atau posterior. Kemudian serviks yang normal tidak mudah berdarah jika disentuh dengan lembut atau diusap dengan kapas. Jika mudah berdarah, maka pemeriksaannya adanya infeksi gonore atau chlamydia. Kemudian menutup dan mengeluarkan secara hati-hati dengan posisi miring. Kemudian meletakkan spekulum yang sudah digunakan dalam tempat agar tidak didokumentasi. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan bimanual. Yang pertama, bersihkan daerah genitalia luar dengan kapas DTT. Kemudian, buka labia dengan tangan kiri dengan lembut, masukkan ke dalam vagina. Cari serviks ibu jari yang di luar, jangan menekan bagian klitoris karena akan membuat ibu tidak nyaman. Kemudian, rasakan temperatur atau kelembapan dari dinding vagina dan torus otot vagina. Kemudian, mulai palpasi serviks dengan lembut. Yang pertama, serviks yang tidak hamil, konsistensinya seperti hidung. Selama hamil, serviks akan lebih lembut, lebih besar, dan konsistensinya seperti bibir. Kemudian, posisi serviks mengindikasikan posisi corpus uteri. Jika posisi ke atas, maka uterusnya rectovertebrat. Jika posisinya ke bawah, maka uterusnya antervertebrat. Kemudian, adanya dilatasi serviks menandakan telah masuk fase persalinan. Adanya serviks inkompetent atau abortus. Kemudian, goyangkan serviks. Serviks normal dapat bergerak ke sisi kanan dan sisi kiri 1-2 cm tanpa menimbulkan sakit pada ibu. Jika ibu merasakan sakit, maka mengindikasikan adanya infeksi pada uterus atau adnexa. Kemudian tanyakan pada ibu bagian mana yang terasa sakit. Kemudian setelah selesai, keluarkan jari tangan perlahan-lahan, basuh tangan yang berhandspoon di dalam larutan klorin, rendam atau dekontaminasi secara terbalik selama 10 menit. Kemudian bereskan peralatan yang digunakan. Selesai. Baiklah, terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat ya. Maaf jika dalam pembuatan video ini ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.